kejadian kematiannya Rama. Kamu tuh harus gercep sama Raja, jangan sampai terulang lagi. Kau nggak pernah belajar dari pengalaman sih? Klik. Kenapa sih harus rahasia-rahasiaan sama Mama? Terus terang aja jujur sama Mama. Mama itu mama kamu. Kamu itu anak Mama satu-satunya. Kenapa sih harus kayak begini? Sama aja kamu tidak menghargai orang tua kalau kayak begini, Iqbal. Enggak gitu, Ma. Raja yang minta untuk nggak bilang ke Mama ataupun ke Om Irwandi karena kalau Mama sama Om Irwandi tahu, pasti Mama akan khawatir dan cemas, Ma. Kita nggak mau kayak gitu. Alah, kalian nggak usah sok jago dan sok keren deh. Ingat ya, yang merawat Raja dan Rama itu dari kecil tuh Mama. Sesuai janji Mama sama almarhum mamanya Raja dan Rama. Ya, jadi Mama harus tahu semua yang terjadi sama Raja, oke? Bukan begitu, Ma. Emang sehebat apa sih kalian? Sehebat apa kalian sampai bisa ngejagain Mama? Kalian tuh jangan pikir Mama udah tua, terus Mama jadi jompo, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngelawan orang jahat. Jangan salah kalian. Tante Hanum yang paling cantik, begini Tante. Aku itu memang ketembak, tapi kondisi aku nggak kenapa-napa. Ya? What? Kamu ketembak terus kamu bilang nggak apa-apa? Raja yang masuk itu peluru bukan dodol, oke? Sehebat apa sih kamu? Sakti banget, Superman kali ya kamu ya. Penasaran nih, sehebat apa sih? Dan siapa itu si Dimas itu? Hah? Saya nggak mau tahu. Saya harus susul kalian dan saya harus tangkap dia. Saya harus bikin perhitungan sama dia. Jangan, Ma. Apaan sih jangan-jangan? Misi Pak, Ya Mas? apa mau diperpanjang sewa villanya Pak? Oh enggak, saya mau check out hari ini. Pembayaran udah saya urus via online. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih. Biar mereka yang ngurus, Kak. Kita tunggu di sini aja. Kita tunggu kabar mereka. Udah kasih mereka waktu. Irwandi, kamu orang tua apa bukan? Jadi kita tuh nggak usah nyariin mereka, begitu? Sadar dong, kamu harusnya belajar dari kejadian kematiannya Rama. Kamu tuh harus gercep sama Raja, jangan sampai terulang lagi. Kau nggak pernah belajar dari pengalaman sih? Halo, Iqbal, Mama harus susul Sherlock sekarang. Ma, halo? Halo, Ma? Ma, kok putus-putus sih suaranya? Apa tadi Mama ngomong apa ya? Aduh, sinyal jelek banget. Sengaja diputusin. Iqbal, Mama tahu ya. Dia pikir Mama jompo ya, bodoh ya, nggak ngerti ya. Hayo Irmadi, siap-siap. Kita susul mereka. Kita tangkap yang namanya Dimas itu. Kak, aku sangat khawatir dengan kondisi anak dan menantu aku. Aku pengen banget bantu cari di sana. Tapi kalau kita di sana, aku takut merepotkan mereka, Kak. Terus kita harus diem aja, nggak ikut nyari gitu. Come on, Irwandi. Ya, kamu kurang sehat, jadi kamu di rumah aja. Biar saya, Hanum, yang cari yang namanya Dimas itu, saya bikin perhitungan, saya bejek-bejek dia. Enggak. Saya pergi, saya susul mereka, oke? Jamaah! Sejak Non Arsi diculik, Pak Jama jadi nggak bisa tidur. Kepikiran
terus. Kasihan kan Non Arsi. Coba tidurnya bagaimana, makannya bagaimana. Aduh, Pak Jamal makan minum kopi aja nggak berasa apa-apa. Belum lagi pusing sama Nyonya Hanum. Perintahnya inilah, itulah, itu kurang tidur Pak Jamal itu. Pak Jamal, sama Pak Jamal. Emang Pak Jamal aja yang ngerasa kayak gitu. Rasa masakan Sumi juga berasa hambar. Kadang keasinan, kadang kemanisan. Sumi ngebayangin Non Arsi diculik di sana. Pasti tangannya diikat, mulutnya disumpul. Nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Pak Jamal gimana coba? Yang tidurnya gimana, makannya gimana ya? Pak Jamal tau nggak sih? Masa Iya Nyonya. Iya Nyonya. Kamu anterin saya. Loh, anterin kemana Nyonya? Hari ini kan Pak Jamal jadwalnya nganterin Tuan Irwandi juga ke kantor. Nanti kalau bentrok gimana? Apalagi kalau nggak searah, kan repot. Jadi kamu berani menolak permintaan saya? Oh, bukan begitu Nyonya. Majikan saya kan Tuan Irwandi. Pilih kasih. Nggak suka sama saya? Oh, iya. Siapin mobil. Siap. Heran ya pegawai-pegawai sekarang ya. Nyonya, pagi-pagi itu loh, kalau udah nyuruh maunya sekarang ya sekarang. Nggak tahu apa, orang kan juga butuh sarapan. Butuh ngerutu di belakang. Saya nggak bayar, nggak bisa beli skincare kamu. Iya Nyonya. Kamu nggak usah turun. Di sini aja. Tak kepo lagi. Bukain pintu. Bencana lagi deh. Terpaksa deh kesini lagi. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Hanum, ada masalah apa lagi ya? Saya datang ke sini untuk menjemput Dias. Bu Hanum, Iya, saya. mau ajak saya kemana? Saya mau minta kamu temenin saya ke puncak untuk mencari Arsi dan Dimas. Jangan Bu, saya mohon Bu, tolong jangan ajak Dias. Saya takut Dias kenapa-kenapa. Karena Dias ini yang bikin Dimas ditangkap polisi dan dipenjara. Ini kenapa sih semua orang takut banget sama yang namanya Dimas? Siapa sih itu, kayaknya hebat bener ditakuti semua orang. Lagian Bu Dahlia, Ibu seharusnya mensupport dong, kasih dukungan. Emang gak kepikiran ya keberadaan Arsi itu di mana? Janganlah mentang-mentang suaminya udah nyari, terus Bu Dahlia ongkang-ongkang di rumah adem-adem. Ya nggak bisa kayak begitu dong. Semangat, bantu cari, ya kan? Gimana sih orang tua kok kayak begitu? Gak kepikiran ya anaknya gimana-gimana? Iya bener Bu, kali ini dia setuju sama Bu Hanum. Bagus. Tapi Dias, Udah Bu, gak apa-apa, soalnya kan dia tahu muka Kak Dimas itu kayak gimana. Jadi dia bisa cari Kak Dimas sama Bu Hanum. Bu Hanum kan gak tahu muka Kak Dimasnya kayak gimana. Udah Bu tenang aja, dia gak bakal kenapa-napa. iya udah. Iya baik Bu Hanum, saya izinkan Dias ikut sama Ibu, tapi saya minta tolong ya Bu. Tolong anak saya dijagain, soalnya nih Dias masih suka ceroboh dan gerebak kerubuk. Bisa hilangin dramanya nggak sih? Ngantuk nih. Iya Bu, bentar saya dan 5 menit. Iya dan bentar aja, nanti kan Bu Hanum gak mau jalan sama saya kalau kayak gini. Ya nggak mau banget. Ya, bagus sadar. Buruan, cepetan. Nggak pakai lama. Ya. Ibu masuk dulu ya. Oh enggak. Sini aja. Ada angin. Di dalam sumpek.